Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda saat ini? Wih, saya sangat senang nih. Saya lagi makan roti. Roti bakar paling enak nih ya, sama minum jus. Jusnya pagi-pagi asik nih ya. Fresh ya, fresh. Oke, kembali di YouTube channel kami, High Five Official. High Five Official. Saya sangat senang bisa berbagi informasi untuk Anda pada kesempatan ini. Ya, di kesempatan ini ada hal yang sangat penting yang akan saya sampaikan, yaitu tentang kedaluarsa laporan SPT wajib pajak. Ya, kedaluarsa laporan SPT wajib pajak. Ini sangat penting ya, sangat penting sehingga kita sebagai wajib pajak ada kepastian ya gitu. Jangan sampai pemerintah juga tidak memberikan kepastian sama kita sebagai wajib pajak. Kapan kita diperiksa, berapa lama kita akan diperiksa, kita nggak tahu ya. Harus ada nih batas waktu berapa lama ya. Baik, sebelum saya membahas lebih jauh lagi tentang kedaluarsa pemeriksaan, kedaluarsa SPT ini ya, Anda subscribe YouTube ini, dan juga jika Anda suka dan teredukasi, senang dengan informasi yang saya bagikan di YouTube ini, dan Anda merasa mau pengen terus mendapatkan update-update terbaru dari YouTube ini ya, Anda subscribe, Anda like ya kalau Anda suka. Dan jika ada masukan ataupun tambahan yang perlu Anda sampaikan di YouTube ini, silahkan Anda isi di kolom komentar yang kami sediakan di YouTube ini ya. Dan juga jika Anda pengen berbagi ya, pengen orang lain pun mendapatkan informasi dari YouTube ini, silakan Anda share, silakan Anda bagikan ya. Karena memang tujuan daripada YouTube ini supaya semakin banyak masyarakat Indonesia yang teredukasi, mendapatkan informasi terutama dari segi perpajakan. Baik, pagi ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan membahas tentang kedaluarsa SPT, kedaluarsa laporan pajak yang Anda sampaikan. Memang ini sangat penting ya. Ini sangat penting supaya kita sebagai wajib pajak mendapatkan sebuah kepastian ya, karena memang pemeriksaan ini bisa dilakukan kapan saja oleh si KPP, oleh DCP ya. Di YouTube sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa sistem perpajakan kita adalah self assessment system ya, di mana pemerintah memberi wewenang untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, bahkan melaporkan ya. Permasalahannya yang kita hitung, yang kita laporkan ini udah sesuai belum sih dengan undang-undang perpajakan, udah sesuai belum sih dengan aturan perpajakan Indonesia? Ya, menurut kita sudah benar, kan seperti itu. Sebagai wajib pajak, menurut kita sudah benar. Saya sudah laporkan SPT saya nih, saya sudah laporkan laporan pajak saya nih. Yang menurut kita sudah benar, karena kita pemahaman kita kan sampai sejauh itu. Tetapi kan tidak berhenti sampai di situ, perlu dilakukan pengujian ya. Perlu dilakukan pengujian. Makanya di definisi daripada pemeriksaan adalah menguji kepatuhan. Yang menguji kepatuhan, dilakukan tes dulu nih. Apakah laporan yang disampaikan oleh wajib pajak ini sudah benar, sudah sesuai dengan peraturan perpajakan atau sebagaimana? Itu perlu dites, perlu diuji. Tetapi kita sebagai wajib pajak kan harus tahu dulu dong, berapa lama saya akan diuji. Ya, berapa lama saya akan lakukan pemeriksaan? Ini yang harus kita pahami bersama. Ya, sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di pasal 13 bahwa diatur di sana maksimal 5 tahun, ya, 5 tahun. Jadi laporan pajak kita, SPT tahunan kita ini masih bisa diperiksa 5 tahun lagi. Ya, saya akan kasih contoh nih, misalnya sekarang 2021. Ya, batas pelaporan SPT orang pribadi itu paling lama bulan Maret ini ya, 31 Maret. Untuk badan paling lama di bulan April ya, untuk tahun pajak 2020 nih.
ya untuk tahun pajak 2020, paling lama Maret untuk orang pribadi, paling lama April untuk badan. Laporan SPT, ya, laporan pajak yang kita sampaikan ke kantor pajak ini, ya, ini masih bisa diperiksa 5 tahun ke depan. Artinya 2021, 2022, 2003, 2014, 2015, 2015 masih bisa 5 tahun ke depan masih bisa dilakukan pemeriksaan. Tapi maksimal 5 tahun, ya. Maksimal 5 tahun. Ya, nggak boleh sampai udah tahun ke-6 diperiksa lagi yang 6 tahun yang lalu, nggak bisa. Karena ada kedaluarsa pemeriksaan maksimal 5 tahun. Jadi pastikan juga teman-teman semuanya, bisnismen, anak-anak muda, SPT yang Anda sampaikan ke KPP ini sudah benar dari segi perhitungan dan juga dokumen yang disubmit juga, dan perhitungan pajaknya sudah benar gitu loh, supaya nanti 5 tahun lagi misalnya diperiksa, ya, SPT kita ini ya tidak ditemukan lagi kesalahan, Pak, ya, tidak ditemukan lagi kesalahan. Ini sangat penting ya menurut saya. Ini saya bagi buat Anda supaya jangan sampai nanti, wah, kok saya diperiksa lagi sih? Ini kan SPT saya udah 5 tahun yang lalu. Ya, Anda akan ngomong seperti itu karena tidak tahu peraturan kan, karena tidak pernah mendengarkan informasi yang jelas gitu loh. Jadi apapun yang saya sampaikan di dalam YouTube ini, di video ini, ya semua sesuai dengan aturan. Tidak mungkin dengan pemahaman saya sendiri atau pemikiran saya sendiri, nggak mungkin, karena semua saya sampaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, di negara kita ini, ya. Jadi tolong juga untuk teman-teman semuanya supaya menyimpan dokumen bukti transaksi, faktur pajak pembelian, faktur pajak penjualan, dokumen transaksi, penerimaan uang, pengeluaran uang, semua itu disimpan. Paling lama, berapa lama Pak Sabar? Paling lama 10 tahun. Ya, jadi tolong dipahami juga, ini berbeda. Untuk pemeriksaan itu maksimal 5 tahun. Tetapi untuk dokumen Anda, ya, terutama badan nih, ya, orang pribadi, tapi terutama badan yang menyusun laporan keuangan, itu Anda harus simpan paling lama 10 tahun. Kenapa? Karena jika KPP, DJP menemukan tindak pidana di bidang perpajakan, maka bisa mundur menjadi 10 tahun, ya, bisa mundur jadi 10 tahun nih. Memang kedaluarsa 5 tahun, tapi jika ditemukan tindak pidana di bidang perpajakan, maka bisa mundur 10 tahun lagi. Contoh tindak pidana perpajakan itu seperti apa sih? Saya kasih contoh nih, 2. Omset yang Anda peroleh tidak Anda laporkan sesuai dengan yang sebenarnya. Dan yang kedua, PPN, pajak pertambahan nilai, yang Anda pungut, ya, Anda mengkreditkan pajak masukan tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, ini pun masuk dalam ranah pidana gitu, ya. Sehingga bisa mundur jadi 10 tahun, ya. Walaupun saya sampaikan di awal tadi, pemeriksaan itu 5 tahun, ya. Jadi harus ada kepastian nih, ya. Saya sih sangat senang ya, jadi pemerintah Indonesia juga memberikan suatu kepastian berapa lama kita akan diperiksa. Jangka waktunya berapa lama nih, ya. Jadi supaya kita juga bisa mempersiapkan diri kita dengan baik kan, seperti itu. Setelah lewat 5 tahun, ya sudah, berarti kan sudah kedaluarsa. Ibaratnya saya makan roti, ya kedaluarsa roti ini kan harus tahu dong berapa lama tanggal kedaluarsanya kapan, ya. Jadi sehingga saya tahu nih, oh ini bisa dimakan nih, ya. Ini tidak bisa dimakan nih kalau udah lewat daripada kedaluarsanya kan nggak bisa saya makan lagi. Contohnya seperti itu. Sama nih kayak laporan kita nih yang ke KPP, ya, SPT tahun yang kita sampaikan ada kedaluarsa. Jadi kita berkewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan baik orang pribadi ataupun badan. Itu satu poin penting, satu kewajiban sudah kita lakukan. Tetapi untuk dalam hal dilakukan pemeriksaan itu bisa sampai 5 tahun. Itu sangat jelas diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan, yaitu di KUP, ya, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 16 tahun 2009 pasal 13. Ya, saya berharap Anda yang sedang menyaksikan YouTube ini, yang sedang mendengarkan YouTube ini, semakin teredukasi,
ya, semakin hari masyarakat Indonesia semakin cerdas dan bisa mendapatkan informasi yang benar sesuai dengan aturan yang ada di negara ini. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan untuk kita pada kesempatan ini. Tetap jaga kesehatan Anda dan tetap semangat. Terima kasih.